Ketika baru memproklamasikan kemerdekaannya, negara muda Indonesia harus kembali berjuang untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Itu terjadi karena Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang didapatkan melalui proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bukan hanya dari Belanda, ancaman terhadap kedaulatan Indonesia juga datang dari bangsa Indonesia sendiri. Kelompok pemberontakan di Indonesia juga telah bermunculan sejak Indonesia merdeka. Berikut ini sederet pemberontakan di Indonesia yang pernah mengancam keutuhan Republik Indonesia. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan yang dipimpin oleh Musso di Madiun ini terjadi pada 18 September 1948. Ini merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka. Bertujuan untuk mendirikan negara komunis Indonesia yang berideologi komunis mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan PKI ini mampu digagalkan di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pemimpinnya, Musso, tewas ditembak dan tokoh-tokoh PKI lainnya pun ditangkap. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan DITII berlangsung sejak 7 Agustus 1948 di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Bahkan ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII. Penumpasan DITII memakan waktu yang cukup lama, terlebih dengan bermunculannya kelompok di daerah lain yang mengikuti ide Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada 4 Juni 1962, meski DITII di daerah lain masih ada yang bertahan setidaknya hingga tahun 1965. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somogyl, pemberontakan ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Wilayahnya meliputi pulau-pulau seperti Seram, Ambon, dan Buru. Pemberontakan RMS di Ambon dapat dikalahkan pada November 1950 oleh tentara Indonesia. Namun, pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963. PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Permesta atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara dan Vence Sumual pada 1957 hingga 1958. Pemberontakan yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949. Kelompok ini melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan menyerang dan menduduki Bandung serta menguasai markas staf divisi Siliwangi. Gerakan ini bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Kelompok ini berencana akan menyerang Jakarta, namun usahanya mampu digagalkan oleh APRIS. Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950.